Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan yang tadi subuh dan tadi zuhur tentang doa Jibril alaihi salam yang ketiga. Jibril berdoa, ba'da man adraka abawaihi al-kibaru indahu aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Celaka orang yang mendapati kedua ibu bapaknya telah lanjut usia di sisinya atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak bisa menjadikannya masuk ke dalam surga. Maksud dari hadis ini, lam yudkhilahul jannah, para pensyarah hadis, yakni dia tidak bisa khidmat, melayani kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya ketika lanjut usia, sehingga dia terhalang dari memasuki surga karena tidak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua atau dalam bahasa Arab birrul walidain hukumnya wajib, hukumnya menjadi suatu keharusan, dan Allah Ta'ala telah nas menetapkan kewajiban itu di dalam Al-Quran. Dan Allah Ta'ala saking pentingnya berbakti kepada orang tua ini sehingga Allah menyandingkan dengan perintah untuk menyembah kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala telah memutuskan, Allah Ta'ala telah menetapkan hukum bahwasanya kalian jangan sekali-kali menyembah kepada selainnya. Alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Ta'ala juga menetapkan agar kalian senantiasa berbakti, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Maka para alim ulama berdasarkan ayat ini sepakat bahwa birrul walidain, berbakti kepada orang tua, wajib hukumnya. Dan menunaikan perintah kedua orang tua selagi perintah itu mubah, apalagi kalau perkara wajib, selagi perintah itu mubah dan bukan maksiat, maka juga wajib hukumnya mentaati perintah kedua orang tua kita. Sebaliknya, apabila kita melanggar perintah kedua orang tua kita, kita tidak berbakti kepadanya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, siksanya disegerakan di dunia ini. Nabi SAW bersabda, babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang mana disegerakan hukumannya di dunia. Cash langsung Allah Ta'ala berikan di dunia sebelum di akhirat. Apa itu? Al-baghyu wal uquq. Pertama berbuat zina, yang kedua adalah berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Maka sejauh mungkin, sekuat tenaga mungkin, kita berusaha berbakti kepada orang tua, menunaikan perintah keduanya. Karena ibu kita adalah wanita yang telah susah payah dan bertaruh nyawa untuk mewujudkan jasad kita di dunia ini. Hamalathu kurhau wa wada'athu kurha. Seorang ibu itu mengandung dalam keadaan susah payah, kemudian dia melahirkan juga dalam kondisi susah payah, bahkan bertaruh nyawa. Kemudian satu lagi yaitu menyusui selama 2 tahun, susah payah juga. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, man abarru, ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Maka Nabi SAW bersabda, ummak, ibumu. Man abarru, tanya lagi, ummak, sampai 3 kali, ibumu dan ibu. Karena memang jasa besar ibu ada 3 disebutkan dalam Al-Quran tadi. Mengandung, melahirkan, dan menyusui itu. Sehingga Nabi sebutkan 3 kali. Kemudian setelah itu baru abaka, bapakmu. Baru setelah itu adalah ayah.
Dan ayah juga tidak mungkin kita nafikan kebaikan-kebaikannya, menafkahi kita, mendidik kita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah fa imma an adi' au an tahfad. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. Biasanya pintu kalau paling tengah itu paling utama. Maksudnya adalah ayah adalah sarana yang paling utama kamu cepat masuk ke dalam surga. Maka silahkan kamu sia-siakan ayahmu atau kamu jaga dia. Hadirin yang mulia, sedangkan ibu tentang surga juga disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki sang ibu. Maksudnya apa? Apakah di kakinya ada surga begitu kita buka-buka kakinya? Tidak. Maksudnya kaki adalah sesuatu yang memijak. Yang dipijak apa? Tanah. Jadilah kamu seperti tanah di depan orang tuamu. Betul-betul tawaduk, betul-betul menghinakan diri, betul-betul merendah. Tidak mengeraskan suara di hadapannya, tidak memanggil dengan namanya, tidak berbuat sesuatu tanpa izin keduanya. Betul-betul kita seperti tanah tunduk. Maka itu Nabi bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Maknanya kamu berendah hati kepada kedua orang tuamu, khususnya ibu, maka kamu akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya sangat amat besar. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min waladin, tidaklah seorang anak yang dzuru ila abawaihi nadra rahmatin, memandang kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu lahu bikulli nadratin hajjatan mabruratan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menetapkan baginya pahala setiap kali memandang, yaitu pahala haji yang mabrur. Hadirin yang mulia, haji yang mabrur akan kita dapatkan pahalanya manakala kita memandang kedua orang tua kita dengan pandangan kasih sayang. Maka alhamdulillah yang bapak ibunya masih ada, kita berbakti kepada beliau. Minimal kalau kita bisa belum ketemu beliau karena kita tidak cuti, kita masih bekerja di sini, kita telepon beliau, video call beliau, minta ridhonya, minta ikhlasnya, minta doanya, karena beliau berdua lah, karena jasa beliau kita bisa berilmu, kita bisa bekerja, kita bisa jadi orang istilahnya. Kemudian hadirin yang mulia, mungkin kita bertanya, kalau bapak ibu kita sudah tidak ada bagaimana? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu juga pernah ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da mautihim. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya sepeninggal mereka berdua, yang mana dahulu saya ketika mereka hidup berbuat durhaka kepada mereka? Maka ternyata ada solusinya hadirin yang mulia. Kalau kita dulu maaf belum sempat minta maaf kepada bapak ibu kita, belum sempat berbakti ketika mereka masih hidup, ada solusinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a ulahuma. Lalu kamu doakan keduanya, setiap kamu sholat, setiap waktu kamu doakan. Wal istighfaru lahuma, kamu mintakan ampun untuk keduanya. Wasilatu ahli wuddihima, kamu sambung silaturahmi kepada teman-teman dekatnya. Kehadirin yang mulia, dalam riwayat yang lain, orang yang seperti ini walaupun ketika masa hidup ayah dan ibunya dia durhaka, hatta yaktubahullahu minal bar, Allah Ta'ala akan menetapkan orang itu, anak itu tetap menjadi anak yang berbakti dan saleh, walaupun ketika hidup di dunia dia durhaka kepada orang tuanya. Jadi masih ada peluang ketika orang tua kita tidak ada, apalagi yang tidak durhaka, kita kirim pahala, kita doakan, senantiasa terus menerus kita doakan, karena doa anak yang saleh ini akan menjadi amal jariah bagi kedua orang tua kita. Walaupun sudah dikubur, tapi kiriman pahala, kiriman doa akan berupa cahaya menerangi kubur kedua orang tua kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada saya dan Anda sekalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menyayangi kedua orang tua kita karena Allah,
dan kita termasuk anak-anak yang berbakti. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian benarnya datang dari Allah, kesalahan kekurangan dari pribadi kami mohon diikhlaskan. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.